Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita semuanya masih bisa berjumpa kembali di jalan-jalan surga ini, dengan masih diberikan suatu kenikmatan lahir dan batin kita dan tak kurang dari suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga, marilah terlebih dahulu kita sampaikan sholawat dan salam tentunya hanya kepada beliau junjungan kita, baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Baiklah kaum muslimin rahimatullah, sahabat jalan surga yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini satu buah amalan untuk saudaraku semuanya, insya Allah nanti ini bisa saudaraku amalkan, yang mana amalan ini khusus untuk mendatangkan kekayaan atau membuka pintu rezeki yang terkunci selama ini. Saat ini hanya kita dan Allah yang tahu apa yang kita rasakan saat ini. Karena tidak mungkin semua manusia itu permasalahan yang sama, ya. Dari individu masing-masing pasti berbeda-beda. Ada yang saat ini sedang memiliki hutang nilainya besar, ada yang ingin atau punya kemauan mau membeli rumah, ada yang mau beli mobil, ada yang mau biaya untuk mencukupi kebutuhan hidup, ada lagi yang butuh untuk modal usaha dan sebagainya. Nah, dengan amalan nanti pesan Abah, kerjakan atau lakukan secara istiqomah. Abahnya minta ini nantinya diamalkan selama 9 malam berturut-turut. Jangan sampai absen, jangan sampai jeda. Artinya 9 malam ini nanti dipraktekkan. Dan waktunya itu nanti dipraktekkan, dikerjakan setelah menunaikan ibadah sholat isya, ya. Nanti dibaca saja setelah sholat isya. Dan akan lebih bagus lagi itu di atas jam 12 malam kerjakan dulu sholat hajat 2 rakaat, kemudian ini nanti juga diwiridkan. Itu kan lebih bagus. Tapi kalau tidak sempat untuk sholat hajatnya juga nggak jadi masalah. Intinya ini Abah sampaikan, tepatnya ini wajib dibaca setiap kali setelah kita melaksanakan sholat isya, ya, itu wajib. Jadi sholat-sholat lainnya boleh mengerjakan yang lain, tapi untuk amalan ini khusus setelah sholat isya. Dan akan lebih mustajab lagi, nilainya akan lebih bagus lagi kalau ditambahkan kita melaksanakan sholat 2 rakaat, dan ini juga nanti diamalkan. Yakinlah saudaraku, maka nanti akan dengan sendirinya saudaraku bisa merasakan manfaat dan hasilnya dari tirakat itu sendiri. Mungkin kita sudah bosan selama ini dengan segala cara, sudah berikhtiar, berusaha dan berdoa, tapi tak kunjung juga diwujudkan oleh Allah. Bukan berarti Allah jahat sama kita, Allah nggak sayang sama kita, bukan seperti itu. Jadi ubah pemahamannya dulu, diubah dulu mindsetmu, dari tidak mungkin menjadi mungkin, dari tidak yakin menjadi yakin. Semuanya didasari dari nawa itu awalnya. Kalau memang nawa itunya, niatnya, tujuannya semuanya bagus, insya Allah semuanya akan berakhir dengan bagus. Seperti selalu Abah sampaikan di video-video sebelumnya, manjada wajada, ya, kira-kira begitu. Jadi amalannya sangat pendek, nanti saudaraku bisa langsung praktekkan. Kalau begitu sebelum Abah lanjutkan, alangkah lebih baiknya silakan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu, memberikan like dan komentar di kolom komentar yang positif, dan bagikan nantinya video ini ke 5 orang sahabat atau temannya supaya kita bisa berbagi. Mungkin bisa jadi saudara atau sahabat kita di luar sana belum sempat menikmati video ini atau belum sempat menonton video ini, supaya harapan Abah bisa menjadi lebih barokah untuk kita bersama. Amin. Baiklah, jadi amalan nantinya boleh dicatat atau saudaraku cukup diputar ulang kembali amalan ini, ya. Setelah kita mengerjakan sholat isya, duduk. Ini artinya amalannya dikerjakan 1 kali duduk. Tidak boleh setelah sholat isya kita pergi kemana dulu baru duduk udah mengerjakan ini. Setelah sholat isya
selesai, masih dalam kondisi duduk, langsung diamalkan. Apa yang dibaca Abah? Nah, yang perlu dibaca adalah Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim Astaghfirullahaladzim. Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim Astaghfirullahaladzim. Itu diulang sebanyak 101 kali, ya. Jadi bukan satu dihitung satu, bukan. Jadi cara bacanya Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim Astaghfirullahaladzim. Itu berarti dapat satu putaran. Lanjutkan lagi, Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim Astaghfirullahaladzim. Itu 2 kali putaran, dan itu lanjutkan sebanyak 101 kali. Artinya kalau kita menggunakan tasbih yang manual, itu pas pada dalam hitungan yang terakhir, ya. Ditambahi 1 berarti menjadi 101, berarti genap, tidak akan mungkin kurang, tidak akan lebih. Dan ingat, itu tidak boleh dikurangi dan tidak boleh dilebihi. Nah, setelah kita memberikan itu tadi sebanyak 100 kali, dilanjutkan dengan membaca Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif sebanyak 313 kali. 313. Udah, itu saja. Jika sudah selesai itu, silakan berdoa, minta satu permintaan sesuai dengan apa menjadi keinginan kita saat ini, yang sifatnya urgent, yang mendesak atau yang kita butuhkan. Jadi bahasanya kalau berdoa jangan ngacau. Ini kadang kita yang salah. Berdoanya sepanjang kereta api, semuanya diminta, justru tidak satu pun akan terwujud, ya. Percayalah saudaraku, cukup dengan satu permintaan, jika nanti sudah diijabah, sudah terkabul, sudah diwujudkan oleh Allah, berdoa dengan doa yang lain lagi. Jadi satu-satu, gitu loh. Paham sampai di sini, ya? Jadi itu dipraktekkan setiap selesai sholat Isya. Abah tegaskan sekali lagi. Dan hasilnya untuk lebih maksimal, akan lebih menjadi lebih bagus kalau itu dikerjakan juga setelah kita menunaikan ibadah sholat hajat. Sholat hajat 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, ya. Silahkan saja, lalu itu diamalkan. Waktunya berapa lama Abah perjelas kembali. Kalau bisa rutinkan selama 7 malam atau 9 malam turut-turut, jangan putus. Kalau dalam hitungan ketiga hari atau keempat hari ternyata kita ketiduran kemudian dilanjutkan lagi, itu hukumnya sudah batal. Berarti harus diulangi dari awal kembali, gitu. Ya, sudah Bapak tegas itu 1 sampai 7 atau 1 sampai 9 itu tidak boleh terjeda 1 hari pun. Hari ini setelah sholat Isya kerjakan, besok sholat Isya kerjakan, besok sholat Isya kerjakan, sampai itu terjadi 7 malam atau 9 malam turut-turut. Kayak begitu, ya. Apa rasa semuanya sudah paham dan mudah dipahami. Dan untuk saudaraku, mungkinnya saat ini sedang memiliki hajat yang sifatnya privasi, baik itu masalah keuangan, bisnis, perusahaan, jabatan, asmara, jodoh, rumah tangga, hutang piutang dan sebagainya, bisa nanti dikonsultasikan secara langsung ke nomor WhatsApp Abah. Itu selalu Abah tampilkan di kolom video dan di kolom deskripsi, selalu ada nomor WA-nya. Nanti dikonsultasikan ke Abah langsung. Dan ingat, konsultasi ini bersifat privat. Jadi kalau hanya untuk main-main, iseng-iseng, mohon maaf kalau tidak Abah layani. Kalau misalnya sedang membutuhkan bantuan, mencari sebuah solusi, insya Allah dengan senang hati nanti akan Abah bantu. Itu saja sedikit penyampaian dari Abah, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan jika ada salah penyampaian kata-kata atau ucapan. Dan tak lupa Abah aturkan ribuan terima kasih untuk saudaraku semuanya telah menyempatkan waktu menyimak video ini hingga selesai. Dan besar harapan saya semoga ini bisa bermanfaat untuk saudara-saudaraku semuanya. Di akhir kata, berakhir dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.